Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyebutkan luasan lahan pertanian yang beralih fungsi semakin tinggi setiap tahunnya. Dan untuk mencegah hal tersebut, pemerintah akan segera menetapkan peta sawah yang dilindungi di 25 provinsi hingga tahun 2024 mendatang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang menegaskan akan terus mendorong kebijakan yang bertujuan untuk menekan ahli fungsi lahan pertanian. Direktur Pengendalian Hak Tanah, Ahli Fungsi Lahan, Kepulauan, dan Wilayah Tertentu Kementerian ATR, Andi Renat menegaskan, pihaknya terus menjaga eksistensi dan luasan lahan pertanian yang setiap tahunnya terus mengalami penyusutan. Data Kementerian ATR mencatat lahan sawah yang beralih fungsi mencapai 120.000 hektar per tahun, atau jauh di atas angka lahan sawah baru. Hal ini membuat Kementerian ATR bersama kementerian lembaga lainnya mengambil langkah pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Salah satunya dengan menetapkan peta sawah yang dilindungi. Dan di tahun 2023 ini, pemerintah akan menetapkan peta sawah yang dilindungi di 13 provinsi. Sementara 12 lainnya akan targetkan rampung pada tahun 2024. 12 provinsi 2023 ini, dalam proses penetapan lahan sawah dilindungi ya, yang kuning-kuning ada 12, di Sumatera, di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Babel, dan juga di Sulawesi Selatan. Dan insya Allah di 2024 juga insya Allah akan dilakukan penetapan kembali 13 dan mudah-mudahan di 2024 seluruh wilayah provinsi di Indonesia sudah ditetapkan lahan sawah dilindunginya itu. Sementara itu, tujuan dari kebijakan lahan sawah dilindungi adalah mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah dan mendukung kebutuhan pangan nasional serta memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawahnya. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, berikutnya kami sampaikan sejumlah data terkait dengan penetapan peta sawah yang dilindungi. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat dari tahun 2021 sampai dengan 2024, trennya kita lihat seperti apa. Ini target dari penetapan peta sawah yang dilindungi oleh pemerintah sehingga tidak ada lagi ya, diharapkan begitu, alih fungsi lahan pertanian ataupun persawahan itu menjadi entah itu kawasan pemukiman, kawasan industri, dan lain-lain. Di tahun 2021 ditetapkan ada 8 provinsi yang memiliki peta sawah dilindungi begitu ya. Ini berdasarkan SK Menteri ATR tahun 2021. Sementara di tahun 2023 ini ditetapkan ada 12 provinsi yang memiliki peta sawah dilindungi dan tahapannya sedang masuk verifikasi dan klarifikasi. Sementara di tahun depan Kementerian ATR menetapkan ada 13 provinsi juga yang memiliki peta sawah dilindungi. Ini pun juga masih dalam tahapan verifikasi data pertanahan dan tata ruang. Baik, berikutnya kita lihat provinsi peta sawah dilindungi di tahun 2023 dari target tadi. Ada sekitar 12 provinsi, itu mana saja? Ada Nagara Aceh Darussalam, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, kemudian Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan juga Sulawesi Selatan. Itu adalah peta sawah dilindungi di 12 provinsi yang ditetapkan di tahun 2023. Sementara di tahun depan ada 13 provinsi. Demikian beberapa update, dan untuk membahas lebih jauh, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan fokus dalam meningkatkan produksi beras nasional, dan peningkatan produksi beras diharapkan mampu menjadikan Indonesia kembali mendapatkan predikat swasembada beras.
Usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada hari Rabu kemarin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan akan fokus pada produksi pertanian khususnya beras. Fokus pada produksi beras tersebut ditekankan untuk dapat menekan impor hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2024 mendatang. Amran mengatakan dengan fokus pada produksi beras tersebut, pemerintah menargetkan Indonesia akan kembali meraih predikat swasembada. Amran pun optimis mampu mencapai target swasembada tersebut dengan pengalaman swasembada beras hingga tahun 2021 lalu. Terkait ancaman penurunan produksi beras akibat El Nino, Amran mengaku tidak menjadi masalah karena Indonesia berpengalaman dalam menghadapi dampak El Nino yang lebih parah di tahun 2015 lalu. Ini El Nino bagaimana? Kan ada pengalaman kita. 2015 dulu El Nino juga. Tetapi kita mampu lewati dengan baik. 2015 kan El Nino. Padahal baru kita kerja 6 bulan kalau tidak salah waktu itu. Insya Allah El Nino yang ada sekarang sudah selesai karena tadi malam hujan. Amran menegaskan fokus peningkatan produksi beras merupakan pesan khusus dari Presiden Joko Widodo kepada dirinya. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, jaga ketahanan pangan, pemerintah kejar produksi beras. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Bustanul Arifin, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Selamat pagi, Prof. Bustanul. Selamat pagi, Prof. Apa kabar? Kabar baik, Prof. Terima kasih juga atas waktunya. Baik, langsung saja kita akan review terkait dengan realisasi dari produksi beras nasional saat ini sudah seperti apa ini kondisinya, Prof? Oke, kita lihat kemarin mungkin ya bahwa hari Senin tanggal 16 Oktober BPS merilis data dan kita semua sudah menyaksikan itu. Saya tahu juga teman-teman di IDX juga sudah mengangkat isu itu. Ada penurunan dan penurunannya nggak tanggung-tanggung bisa sampai 1 juta ton ya, which is quite serious sebetulnya. Dan penurunan kalau persentasenya sih 2,45%. Mengapa? Karena luas panen menurun. Luas panennya itu menurun 2,45% yang menurut saya ya agak besar. Ya kenapa? Karena El Nino. Saya tadi mendengarkan laporan Anda, selamat bekerja untuk Pak Amran Sulaiman. Beliau berpengalaman menjadi Menteri Pertanian 5 tahun yang lalu atau periode pertama pemerintahan Pak Jokowi. El Nino memang sangat serius tahun ini. Karena apa? Karena ekstrim, kekeringannya ekstrim. BMKG juga meramalkan baru normal itu November gitu Mas Pras, tapi mungkin bisa lebih panjang lagi. Apa dampaknya? Musim tanam mundur. Kalau biasanya Oktober sudah mulai tanam secara serentak, tapi ini nanti mudah-mudahan November sudah bisa tanam. Mundur sebulan, pasti musim panennya mundur menjadi bulan April, dan itu panen pertama ini menjadi barometer penting. Apakah yang Anda sebutkan tadi untuk mencapai produksi atau mencapai swasembada bisa tercapai apa tidak? Kalau tahun ini kita sudah paham Indonesia masih mengimpor beras 2 juta ton lebih ya. Bahkan perkiraan sampai akhir tahun mungkin masih bisa sampai 2,5 juta ton. Sebetulnya bagi saya sebagai ekonom, ya impor dan ekspor adalah suatu proses ekonomi biasa toh. Kita ekspor minyak sawit ke luar negeri, dan kalau kita butuh impor beras. Tapi menjadi masalah di Indonesia karena masyarakat sangat sensitif secara politik, sangat sensitif terhadap kata-kata impor. Tapi kalau kita membahas itu berkepanjangan kurang produktif juga, karena di internasional isunya beda lagi. Anda masih ingat kemarin India melarang ekspor berasnya ya. Karena India juga sama Mas mau pemilu tahun depan. Jadi Perdana Menteri Modi juga tidak ingin harga berasnya melonjak-lonjak gitu, sehingga dilaranglah ekspornya dipakai untuk dalam negeri. So far memang keseimbangan beras di India, dalam negeri India lebih bagus, sehingga harga di India memang secara relatif lebih rendah dibanding di kita. Dan ketika India melarang itu, harga di Vietnam, harga internasional ya di pasar Thailand
juga melonjak. Itu yang mempengaruhi bikin Bulog kelabakan juga mau cari barang di mana. Kira-kira gitulah singkatnya. Yes, benar-benar. Lantas bagaimana dengan upaya kita meningkatkan kapasitas produksi beras nasional dengan kondisi yang ada El Nino yang berkepanjangan, kemudian baru normal saja di bulan depan begitu ya Prof. Dan ini kan kita memang tadi impor menjadi salah satu solusi, tapi ada pihak begitu menyarankan sebaiknya pada saat beras impor itu datang ditahan dulu sebagai buffer saja, sementara kita masih mengandalkan produksi beras dalam negeri. Nah, apakah sudah bisa seimbang dalam artian produksi kita untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri? Kalau apa ya, musim panen rendang pertama, musim panen rendang itu yang saya sebut tadi panen raya bulan Maret April ya, Oke. kita berhasil kemungkinan Pak musim panen kedua atau panen gadu itu ada harapan berhasil juga. Karena Mas Pras 65% dari beras kita itu dipanen pada musim panen raya atau musim tanam pertama. Orang sebutnya musim Okmar ya, Oktober Maret. Tapi Oke. mungkin nanti bergeser sebulan jadi Nov up itu November Oke. April. Nah kalau dari musim tanam pertama ini Anda tadi sampaikan kapasitas produksinya juga ditingkatkan, ada harapan ya. Oke. Apa maksudnya? Memang mungkin tidak serta-merta adaptif ya terhadap perubahan iklim. Karena kalau mau adaptif kita ganti benih Mas. Oke. Benih padi varietas baru yang tahan kekeringan dan tahan genangan sekaligus, biasanya juga tahan wereng sih, which is good ya. Nah tapi untuk mengadopsi membuat petani mengadopsi memakai varietas yang baru itu, nah ini yang perlu kerja agak keras. Nah, kenapanya Penyuluhan tuh? Nah, Mas, gitu. penyuluhan Oke. perlu diaktifkan, libatkan teman-teman kampus sebetulnya. Karena kita juga punya tanggung jawab di kampus tuh punya tanggung jawab pengabdian masyarakat. Nah, Ya. sinergi ini atau sinergi antara penyuluhan dan universitas pendidikan tinggi mungkin menjadi salah satu alternatif. Karena adopsi, Anda kan harus diyakinkan petani itu pakai Yes. yang ini Betul. Pak. Petani kan punya rasional juga. Tunggu dulu, mereka wait and see juga toh. Iya, iya. Sampai melihat, sampai terbukti, baru mereka mengadopsi. Dan ilmu itu sudah diketahui oleh teman-teman pakar penyuluhan pun sudah diketahui Baik, dengan Prof, baik. penasaran juga saya akhirnya. Sebenarnya apa yang membedakan misalnya varietas baru tadi Anda katakan tahan terhadap musim panas, kemudian tahan terhadap wereng juga. Kemudian apakah ini tidak bisa langsung diaplikasikan saja oleh masyarakat petani kita begitu? Apakah memang ada dari sisi mekanisme pemanfaatannya, kemudian produksinya yang berbeda dibandingkan dengan benih yang mereka biasa pakai atau bagaimana? Iya, berbeda. Hmm. Jadi di tingkat di tingkat stasiun percobaan ya, Oke. itu perbedaannya bisa minimal ya 1 ton perbedaannya per hektar. Kalau average petani kita itu kan 5,23 ton per hektar. Kalau varietas yang tadi Inpari yang saya sebut tadi itu, Inpari itu sendiri Inbrida padi irigasi, singkatannya Inpari. Serinya Oke. sudah 32 itu yang 41 malah lebih bagus lagi, lebih adaptif. Dan dia kering sedikit itu masih ada. Jadi kalau hujan berkurang masih mengeluarkan anakan. Padi bunting keluar anakan dan produktivitasnya lebih tinggi. Nah, Anda tadi tanya mengapa tidak diadopsi demikian juga? Ya kan petani punya rasional juga, Mas. Nah, itu dia. Kalau tidak dibimbing, didampingi, dikasih bantuan benihnya, dicoba dulu, kan perlu waktu. Dan itu yang saya sampaikan tadi dengan sistem penyuluhan dan pendampingan petani itu. Libatkan masyarakat. Zaman Pak Harto ya, saya nggak akan ngomong zaman Pak Harto ya. Oke. Setidaknya bahwa pendampingan kepada petani itu door to door, ada sistem yang disebut waktu itu namanya sistem laku susi, Oke. sistem latihan dan kunjungan, supervisi gitu ya. Baik, baik. Dan lain-lain. Jadi itu sistem lama zaman itu kalau masih baik, lalu digabungkan dengan teknologi, digabungkan dengan yang disebut cyber extension, Ya, ya. dengan teknologi informasi seperti sekarang, pakai Oke. YouTube, pakai apa, terus gencar seperti itu, petani mungkin akan adopsi. Oh, Nah, oke. sekarang adoption levelnya tuh Mas cuma 7%. Nggak usah jauh-jauh lah.
apa ya, kalau dia dalam agama Islam sudah tahu sholat itu wajib, sudah diadzan 5 kali sehari, orang masih ini kan mirip-mirip dengan seperti itu. Oke. Nah, Prof, tapi menarik, apakah memang kendala dari sisi harga, kemudian stoknya yang terbatas atau bagaimana? Atau pemerintah mengambil inisiatif saja mungkin memberikan beberapa produk ini begitu kepada masyarakat secara free atau mungkin ada mekanisme lain begitu sehingga menjadi Ada daya tarik mekanisme lain. sendiri begitu loh, Prof. Ada mekanisme lain, banyak. Kayaknya Anda harus jadi ahli penyuluhan. Jadi ada yang disebut DEM plot, demonstration plot. Oke. Jadi di sekitar petani dikasih peta percontohan demonstration plot. Yang lebih efektif lagi namanya DEM farm, demonstration farm. Oke. Nanam di lahan petani, melibatkan petani sehingga tetangga bisa nengok. Atau yang lebih baru lagi namanya DEM area, demonstration area. Jadi luas lahannya sekalian menjadi demonstration dan itu inputnya, perlakuannya dibimbing. Jangan sampai telat nyiram, jangan sampai telat menyemprot hama, jangan sampai jarak tanam dan seterusnya. Jadi teknik budidaya itu yang kita pelajari di kampus ya, kita ajarkan pada anak-anak seperti itu, nggak bisa disambi kan seperti itu kan, karena padi kita intensif. Beda dengan sawit kan, Anda tanam sawit tinggal 5 tahun lagi berbuah toh. Iya. Oke. Nah, beda dengan padi, ini yang saya maksudkan tadi menjadi menjadi penting untuk melakukan pendampingan, penyuluhan kepada petani. Dan itu yang kita harapkan pada teman-teman pemerintah daerah juga. Pemerintah pusat mendesain, kemudian bikin program. Oke, kalau memang ada uang silahkan bagikan benihnya yang sertifikat. Kalau memang harus beli sepanjang dapat diakses, petani masih mau beli. Ya, petani masih mau beli sepanjang memang terbukti bahwa itu meningkatkan produktivitas. Tapi perlu waktu, Mas. Perlu siklus tanam. 2 atau berapa waktu, 2 siklus mungkin sudah cukup ya. Nggak mungkin lah tiba-tiba nggak usah jalan-jalan Anda yang jadi petani, ya apaan, mau nanam apaan gitu kan, jaga-jaga dulu, takut gagal. Kalau gagal kan nggak ada yang nanggung dong. Kecuali kalau mau diikuti dengan program baru lagi, misalnya dengan crop insurance, asuransi tanaman. Kalau gagal ditanggung dan lain-lain. Ini yang sebetulnya tugas teman-teman di pemerintahan. Pak Amran tahu persis mengenai itu. He knows, he's been there gitu. Beliau sudah pernah di situ. Nah, sekarang dengan sisa waktu yang pendek ini memang bagaimana mengefektifkan setiap potensi yang ada sehingga target tadi untuk setidaknya kalau konsumsi kita 30 juta ton, masih tahun ini masih 31 kurang dikit ya juta ton, itu artinya kalau mau swasembada minimal bisa 32, bahkan bisa 34, 35 juta ton, baru kita swasembada gitu, Mas. Iya, betul. Nah, lantas strategi apa yang harus diterapkan begitu ya oleh Pak Amran terkaitnya dengan Kementerian Pertanian untuk bisa menjaga tadi bahwa produksi bisa terus terjaga dengan kondisi yang ada saat ini, dalam artian ada El Nino di sana, kemudian tantangan juga dengan hal-hal lain. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Prof. Bustanul, dan kami akan segera kembali. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Bustanul Arifin, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Perhepi. Baik, Prof. Bustanul, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai strategi, bagaimana yang harus diterapkan oleh Menteri baru kita begitu di sektor pertanian ini, kemudian dengan tantangan iklim yang ada, kemudian bagaimana mengejar produktivitas nasional ini, Prof. Baik, tadi kita sudah menyebutkan sedikit dengan pendampingan ya, strategi pendampingan dan penyuluhan. Yang satu lagi mungkin yang tadi kita lupa atau mungkin kita belum bahas dengan baik, misalnya teknik budidaya, ya, penggunaan pupuk, as simple as that gitu. Jadi Anda mungkin teman-teman masyarakat saya pikir paham, sering ada berita pupuk sering langka dan lain-lain. Jadi ada reform strategi yang harus dilakukan, reform subsidi pupuk menjadi lebih direct. Terus terang saya juga membantu pemerintah mendesain subsidi pupuk langsung kepada petani. Jadi di sana pupuknya, subsidinya digeser. Bukan subsidi kepada barang, tapi subsidi kepada orang. Jadi petani mendapat voucher, mendapat
cash di e-money-nya, kemudian dia bisa beli pupuk di kios. Jadi bukan jatah-jatahan lagi gitu ya. Dari situ untuk mengurangi pupuk langka tadi. Apakah ini akan lebih efektif? Sudah sedang dilakukan uji coba. Konon rencananya tahun depan langsung full implementation. Tapi detail pembahasannya saya yakin masih dibahas di teman-teman Kementerian Pertanian. Strategi yang ketiga, kalau boleh, itu bagaimana betul-betul memanfaatkan saya sebut sustainable intensification, intensifikasi yang lebih berkelanjutan. Apa itu? Dimulai dari penggunaan air, Mas. Air irigasi ya. Air irigasi ini menjadi salah satu ujung tombak juga. Nggak mungkin kita berharap sistem pengairan yang baik jika hulu sana di ujung di atas gunung yang mendapat sumber air itu juga tidak dikelola secara baik. Jadi catchment area. Artinya apa? Air dari hulu mengalir, kemudian ditahan, dikelola, irigasinya diatur, ada sistem sosial yang meliputinya situ, dan dari situ yang juga mampu menjadi penopang dari yang saya sebut sebagai teknik budidaya tadi. Jadi pupuk, benih tadi sudah kita sampaikan ya, melalui penyuluhan tadi. Kemudian yang berikutnya, udah keempat nih kan? Keempat. Yang kita mekanisasi, Mas. Mekanisasi combine antara hulu dan hilir. Hulunya mulai dari pengolahan lahan sampai pada pemanenan. Ingat, ada combine harvester namanya, ada sistem pemanenan secara mekanis yang jauh menghemat tenaga kerja. Dan ini menjadi salah satu solusi jika di lapangan kekurangan tenaga kerja. Anak-anak muda yang nggak mau bertani cukup banyak juga. Nggak mungkin mereka suruh pegang cangkul kan, tapi kalau pegang traktor mungkin rada gengsi juga, rada oke gitu maksud saya kan. Gengsinya naik maksud saya. Dan itu menjadi salah satu solusi. Itu kondisinya kan sudah bergeser, sudah berbeda. Zaman kami kuliah tahun 80-an, kita khawatir kalau ada traktor nanti banyak pemuda desa menjadi pengangguran. Sekarang sebaliknya, justru banyak pemuda desa mendingan pergi ke kota kan jadi YouTuber gitu. Prof, ini saya coba tanya lebih lanjut begitu terkait dengan program subsidi pupuk. Kalau pendampingan tadi sudah kita jelaskan, kalau bisa door to door itu tetap dilanjutkan lagi. Nah, pendampingan khususnya untuk subsidi tadi, apakah data ini kan masih menjadi masalah kalau kita bicara mengenai data ya, bagaimana bisa tepat sasaran ini? Apakah tetap ada satu, entah itu pendataan nama-nama petani, kemudian apakah sudah akurat atau bagaimana nih, Prof? Akurasi mungkin yang perlu diperbaiki. Sistemnya sudah ada. Saya tahu persis ada namanya Simluhtan. Sistem penyuluhan pertanian itu adalah database Farmers Registry ya, yang terdaftar by name, by address, by NIK. Jadi nomor induk kepegawaian, kependudukan juga tercatat di situ. Kemudian Anda tanya akurasinya seperti apa? Ini Mas yang perlu diintegrasikan dengan namanya registrasi sosial ekonomi atau orang sebut sebagai Reksosek yang dilakukan oleh Bappenas dan BPS. Nah, nanti kita belum putuskan itu mau ambil namanya, kita bikin PMT ya. PMT itu proximity test. Kemudian di ranking dari yang terkaya sampai termiskin. Apakah kita mau ambil cut off point 4 desil 4 ke bawah? Desil adalah 4 kelompok dibagi 10 ya. Dibagi 10 kelompok ini 4 desil ke bawah. Atau kita mau ambil 7 desil. Apa maknanya? Jadi yang dapat subsidi pupuk tadi petani dengan lahan atau petani kecil. Yang sekarang batasnya nih Mas, batas Farmers Registry-nya 2 hektar atau kurang. 2 hektar atau kurang. Tapi debat-debat kemarin, rapat-rapat, kalau 1/2 hektar untuk tanaman hortikultura itu sama, artinya level income petaninya bisa dikelola. Jadi kalau sudah diintegrasikan, mungkin kita lebih fair kepada petani yang memang membutuhkan. Tidak semua dong, kalau semua bukan bantuan namanya kan. Kalau semua petani. Selama ini memang ada. Jadi petani, kelompok tani di lapangan kan macam-macam nih tingkah lakunya. Yang batasnya 2 hektar, jadi ada petani dengan lahan 10 hektar yang didaftarkan dapat subsidi yang 2 hektar.
Padahal dia kaya alam itu yang itu banyak terjadi. Itu yang perlu diperbaiki, sedang diperbaiki. Oke. Nah, salah satu prosesnya adalah integrasi data yang Anda sebutkan tadi. Baik, intensifikasi berkelanjutan. Ini tadi hulu ke hilir ya, bagaimana upaya-upaya Ya. air irigasi bisa juga ditampung dalam catchment area, berarti sesuai dengan pemerintah dan pembangunan infrastruktur, ada embung, kemudian juga bagaimana waduk-waduk yang tengah dibangun saat ini. Apakah ini masih membutuhkan waktu lebih lama lagi atau sudah tersedia sebenarnya, Prof? Mungkin perlu waktu lebih lama. Ya, maksud saya bukan semuanya harus selesai tahun ini, Ya. tapi setidaknya fondasinya sudah terbangun, Oke. sistemnya sudah tersambung, Anda cetak sawah, Anda ada saluran irigasinya, hulu ke hilir nyambung, kemudian dimanfaatkan oleh petani kan gitu, Mas. Oke. Tidak mungkin kita cetak sawah lalu nggak ada irigasinya kan nggak mungkin juga. Ya, Baik, jadi baik. ketersambungan itu yang saya maksudkan. Kemudian di catchment di atas itu juga perlu diperjelas toh dalam konteks bagaimana merawat sumber daya air. Jangan Ya. nebang hutan artinya. Kalau jangan nebang hutan, pohon-pohonnya diganti apa? Supaya lebih lestari. Dalam konteks gini, air itu kalau ketinggian curam itu cukup dalam ya, nggak ada pohon, air kan langsung ngilang dong pergi ke Betul. laut. Iya, Kemudian iya. ada yang nahan dan situ manajemen sumber daya air, ilmunya saintifiknya sudah jelas itu. Nah dari situ kalau ada yang lebih sophisticated lagi, tapi kita belum, yang disebut sebagai payment for ecosystem service, pembayaran jasa ekosistem. Jadi nanti bagaimana orang hilir yang sudah memanfaatkan air secara cukup, ya mulai dari yang punya perikanan air, bahkan yang besar mulai dari hidrologi ya, hydroelectric power atau PLTA ya, atau bagaimana yang punya cucian air, bagaimana perusahaan air minum, nanti dia memberi payment, memberi kompensasi kepada petani di hulu agar mereka mampu melestarikan sumber airnya. Nah, yang sophisticated itu sangat perlu waktu. Kita sudah mencoba ya, tapi tidak selamanya cepat. Skala kecil oke. Di beberapa tempat, di Lombok, di Banten, saya sudah keliling banyak tempat, itu sudah mulai dilaksanakan. Simpel aja, potong berapa dari iuran atau harga air itu dikompensasikan, diambil sekian persen ke hulu dan lain-lain. Ini kan desain strategi inovatif yang memang harus dilakukan. Jadi tidak mungkin tiba-tiba ucuk-ucuk hanya menangani sawahnya saja tanpa ekosistemnya juga diperbaiki gitu Mas logika Mas. Yes, itu ya. Baik, kaitannya dengan mekanisasi ini kan berarti butuh dana yang lebih besar lagi kalau kita bicara mengenai modernisasi pertanian kita begitu Prof. Ini bagaimana? Apakah juga perlu ada subsidi dari pemerintah, kemudian pembiayaan juga yang dimudahkan untuk petani kita? Ya, oke. Kayaknya kita perlu waktu panjang untuk membahas itu. Gini, kalau Anda sebut dana, bukan berakhir dengan bagi-bagi alat, bukan. Bagi-bagi traktor, bukan. Itu tidak sustainable. Tapi bagaimana pasar dari traktor itu juga berkembang, termasuk service, after sale service, mekanik, ada namanya di lapangan itu UPJA, usaha pelayanan jasa Al-Sintan, alat mesin pertanian. Artinya nggak mungkin after sales dan perawatan juga tidak ikut dikembangkan. Nggak usah jauh-jauh deh, sepeda motor. Sepeda motor pasarnya juga besar karena after sales service sama servisnya juga berlangsung dengan baik. Poin saya, kalau Anda kembangkan bagi-bagi traktor bantuan doang, manalah orang mau beli traktor. Kalau orang nggak beli, nggak sewa traktor, manalah sistemnya berkembang kan gitu Mas. Oke, betul. Dan lain-lain. Jadi pertanian memang asik di situ. Mari Anda jadi anggota Perhappy. Dari situlah kita cukup lengkap membahasnya dari hulu tengah hilir sampai kepada politik pangan ya, sampai kepada diplomasi dan lain-lain. Jadi kita ada 34 komisariat di seluruh Indonesia. Dan ujung tombaknya memang beberapa teman di kampus. Kita memang bukan organisasi kaya, tapi saya berkewajiban untuk mengembangkan profesi ekonomi pertanian ini setidaknya menjadi berkontribusi pada pembangunan lah gitu kira-kira. Baik, optimisme terkait dengan mengejar produksi kita bahwa kita akan bisa menjadi swasembada beras lagi nih Prof, seperti apa? Mudah-mudahan ya, sambil berdoa. Oke. Baik.
Prof, terima kasih banyak atas waktu dan juga sharing yang sudah Anda sampaikan. Nampaknya memang masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan ya untuk bisa Indonesia menjadi negara yang swasembada beras kembali begitu, Prof. Bustanul. Selamat melanjutkan Terima kasih. aktivitas Selamat Anda pagi. kembali. Sampai jumpa lagi, Prof. Terima kasih. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini.